Halo, salam jumpa kembali dengan channel saya Arsal Bam. Kali ini saya mengajak para penonton untuk mengenang keheroikan kepahlawanan Angkatan Laut Republik Indonesia bertempur melawan Belanda di Pariaman. Pariaman adalah sebuah kota kecil yang berada di pantai barat Sumatera yang pernah menjadi pelabuhan internasional pada abad ke-15 dan abad ke-16 sampai abad ke-17. Dan selanjutnya pernah menjadi pangkalan besar Angkatan Laut Republik Indonesia di Sumatera. Dipilihnya Pariaman sebagai pangkalan ARI ketika itu karena memang Pariaman adalah memiliki wilayah yang strategis di mana ada 4 pulau yang berada di pantai Pariaman itu bisa dijadikan sebagai benteng alam jika ada infiltrasi dari laut. Sebelum saya melanjutkan video ini, kepada para sahabat jangan lupa tekan subscribe dan loncengnya agar saya tetap semangat. Pada awal kemerdekaan, Sumatera Tengah belum memiliki tentara laut atau TKR laut. Sementara itu kita memiliki garis pantai dan laut yang cukup panjang yang membentang dari utara ke selatan. Untuk itu, Dr. Muhammad Jamil selaku Ketua KNID Sumatera Tengah mempunyai ide untuk mendirikan TKR laut. Beliau memerintahkan Kepala Pelabuhan Muaro Nizarwan untuk merekrut tenaga-tenaga yang akan dijadikan tentara keamanan laut, terutama dari ex-Kaigun dan pemuda-pemuda pemberani. Akhirnya dalam rapat pertama, Nazirwan dan kawan-kawan memutuskan untuk membantu TKR laut. Selanjutnya dilakukan perekrutan tenaga terutama dari Kaigun dan pemuda-pemuda. Maka terkumpullah sebanyak 600 orang yang untuk dilatih menjadi tentara keamanan rakyat laut. Dan orang-orang inilah nantinya yang bertempur melawan Belanda pada agresi Belanda yang kedua. Untuk markas pertama didirikan di Teluk Bayur berdekatan dengan pangkalan Inggris. Namun di Teluk Bayur tersebut, tentara keamanan rakyat laut kita sering diintimidasi oleh tentara Nika yang membonceng sekutu. Akhirnya markas dipindahkan ke Ampang Pulai Tarusan, namun tidak sempat diresmikan. Namun untuk efisiensi, markas dipindahkan lagi ke kota Pariaman pada bulan Oktober 1946 di bawah pimpinan Mayor Sulaiman. Pada agresi Belanda yang kedua tahun 1949, ARI Pangkalan Pariaman sangat berjasa di dalam melawan bertempur terhadap Belanda. Untuk itu, Mabes ARI mendirikan monumen kepahlawanan dan keheroikan Angkatan Laut Republik Indonesia bertempur melawan Belanda di kota Pariaman. Monumen tersebut berlokasi di Muaro Pariaman. Untuk selanjutnya, mari kita lihat pertempuran demi pertempuran yang dilakukan ARI di Pariaman melawan penjajahan Belanda. Pangkalan Pariaman didukung dengan 2 kompi Korps Marinir dan unsur-unsur pendukung lainnya. Untuk antisipasi agresi Belanda yang kedua, personil dan perlengkapan yang ada di Mentawai ditarik ke kota Pariaman. Selanjutnya mereposisi pos-pos di sepanjang pantai Pariaman dan penambahan pos-pos baru terutama di Tiram Ulakan. Sebagai komandan tempur, pangkalan dipercayakan kepada Letnan 1 Wagimin.
Tidak berapa lama setelah peresmian Pangkalan Pariaman, maka pada tanggal 19 Desember 1948, pesawat Belanda terbang rendah menyebarkan pamflet-pamflet bahwa Belanda sudah menguasai Indonesia kembali dan menghancurkan ekstremis Republik yang menentang Belanda. Besok harinya, Presiden Sultan Muhammad Rashid mengumpulkan bupati dan wedana untuk membicarakan tentang apa tindakan yang dilakukan jika Belanda mengagresi daerah Sumatera Tengah. Maka dalam rapat tersebut diputuskan bahwa kita akan melakukan perang gerilya dengan Belanda secara habis-habisan. Namun jam 10 pagi Pariaman digempur habis-habisan oleh kapal perang Belanda yang bernama HMRS Ambon yang berada di depan Pulau Anso menembaki pantai, gudang, dan pelabuhan Muaro. Dalam gempuran tersebut, 3 kapal dagang yang lagi berlabuh di Muaro hancur, termasuk Hotel Samudra, stasiun kereta api, dan gudang garam yang berdekatan dengan stasiun kereta api. Alri membalas dengan menembakkan torpedo ke arah laut, namun gagal karena kurang efektif. Di samping itu, Sarma Sultan Syarif menembakkan meriam tomong buatan sendiri, namun juga tidak efektif karena meriam tomong itu terbuat dari tiang listrik. Selanjutnya, Belanda melakukan serangan udara sebanyak 3 kali untuk menghancurkan kantong-kantong perjuangan Angkatan Laut. Pada tanggal 6 Januari 1949, Belanda melakukan serangan dengan pesawat tempur dan pasukan infanteri masuk dari 3 jurusan. Dari Kampung Jawo, Jawi-Jawi, dan Kampung Nias. Sementara itu, pasukan ARI yang ada di front ditarik ke kota Pariaman, ditempatkan pada posisi-posisi strategis. Sementara itu, Belanda mengerahkan tenaga sebanyak 200 orang. Pada jam 11, perang atau pertempuran terkonsentrasi di sekitar benteng atau bunker peninggalan Jepang. ARI yang ada di benteng didukung sebanyak 36 orang. Terjadi pertempuran sengit di situ, namun karena ARI kehabisan peluru, maka orang yang ada di dalam benteng berusaha untuk meloloskan diri agar tidak ditangkap oleh Belanda. Namun Belanda menembak orang yang meloloskan diri tersebut dan hanya tinggal di dalam bunker 2 orang yang selamat. Selanjutnya pasukan Belanda bergerak ke barat. Sampai di depan sekolah, pasukan Belanda dihadang oleh Tentara Angkatan Laut Republik Indonesia. Terjadi pertempuran 1 lawan 1 pakai bayonet. Pada penyergapan ini, Letnan Padapotan mendapat luka karena serangan bayonet dan akhirnya meninggal. Pada sore harinya, Belanda sudah menguasai kota Pariaman. Pasukan ARI meninggalkan Pariaman dan menuju ke Cubada Air sambil konsolidasi. Setelah konsolidasi dilakukan serangan balasan dan pos terdepan ARI didirikan di Jembatan Pauh. Di bawah pimpinan Letnan 1 Wagimin dibantu oleh Komandan Pondan Pasukan Sarma Sultan Syarif, Sofyan Ali, dan Hossein Rahman, semuanya adalah putra-putra terbaik Pariaman. Pertempuran berlanjut sampai malam dan dapat menewaskan 5 orang tentara Belanda. Pada tanggal 9 Januari 1949 terjadi juga pertempuran di Muara Pauh Pariaman. Dan akhirnya Pauh ditinggalkan menuju Basung untuk istirahat. Namun pada tanggal 1 Februari 1949, Letnan 1 Wagimin dibunuh oleh sebuah organisasi yang berafiliasi dengan
PKI. Meninggalnya Wagimin tidak menyurutkan semangat tempur dari Alri Pangkalan Pariaman. Pertempuran berlanjut di Simpang Lima Purut. Di sini Belanda kewalahan. Dia minta bantuan personil tambahan ke Pariaman. Di daerah Sikucur Kampung Dalam juga terjadi pertempuran selama 2 jam dan menewaskan tentara Belanda sebanyak 6 orang. Pada tanggal 17 April 1949, pasukan Belanda mendarat di Sungai Limau namun mendapat perlawanan yang gencar dari Alri selama 2 jam. 7 orang Belanda tewas. Dari pihak Alri tidak ada yang korban, namun 6 orang rakyat dibunuh oleh Belanda. Pada tanggal 13 Januari 1949, pos pertahanan Belanda di kota Pariaman diserang oleh pasukan gabungan Alri dan Angkatan Darat. Perlawanan terus berlanjut sampai gencatan senjata diumumkan. Seperti Cibada Air, Sikucur Kampung Dalam, Sungai Saria, sampai ke Manggopoh Tiku. Setelah tahun 50-an, Alri semakin berkembang dan menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Asia Tenggara termasuk Australia. Dengan flag carrier-nya adalah KRI Irian. Oke, itulah tadi tayangan kami tentang melawan lupa dan mengenang pertempuran Alri melawan Belanda di Pariaman. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi kita semua.